balik lagi nih. Dari mana balik lagi? Kita ada pembahasan ini sekarang. Yang sekarang itu kita mau ngobrol apa kira-kira ya? Orang sih punya teman daerah-daerah di atas itu. Di atas mana? Di atas Langit langit. tuh. Langit. Ada. Itu sih paling di atas dari sih. Atas dari mana? Soalnya di Majalengka itu ada berbagai desa kecamatan itu dari segi bahasa Majalengka punya beberapa bahasa. Tiap desa itu beda-beda dari segi logat, dari segi apa ya? Sebetulnya kultur, semua tuh beda-beda kayak orang utara, Nah, sifatnya mungkin keras, kumaha bahasanya. Ada dari daerah tengah kayak Majalengka kotanya gimana orang-orangnya, terus dari atas gunungnya gimana orang-orangnya, semua tuh beda-beda bro. Kita ambil sampel. ya harusnya mas sampelnya hadir sih. Sih. Tapi emang nggak ada sih orangnya, cuman mendengar cerita Enggak dari punya teman lah gitu. kita punya teman orang Lemah Sugih. Dia itu berbicara tentang apa sih namanya, kehidupannya dia di sana di daerah atas sana sampai dia bukan nggak betah sih, mencari pekerjaan di Majalengka Kota. Dia udah beberapa kali jadi barista kan, pindah atau kafe lain karena anak lelaki apalagi anak cowok ya dari sana kita tuh terus disuruh kerja padahal orang tuanya kaya. Kayak apa? Kayak akan kebun misalnya. Nah itu dia aneh nih, orang sih baru dengar cerita kayak gitu ternyata bener loh. Oh orang deket yang si A kan cerita padahal dari semenjak kuliah dia mandiri nyari duit sendiri. Berarti Agnes. Wah. Serius. Jadi ekstru kurang teh tenang itu cuman emang bener Setelah mendengar cerita dari orang Lemah Sugih yang lain langsung ya terkhususnya gitu karena emang kenalnya orang Lemah Sugih lah gitu. orang Lemah Sugih orang daerah atas lah ada kultur yang berbeda lah dari segi mungkin beda apa sih namanya, beda agama. Beda pandangan politik. Mungkin perbedaan didikan orang tua bisa jadi atau enggak juga didikan, semua bukan didikan sih, mungkin sudah menjadi mengakar lah kebiasaan di mana orang gunung ternyata tidak dimanja oleh orang tuanya, padahal orang tuanya atau misalkan keluarga mereka itu mampu secara finansial gitu, mampu gitu. Cuman ternyata budaya orang-orang yang ada di selatan khususnya gitu bukan mengasah ya, mendidik anaknya teh harus berani mandiri, khususnya mandiri lah gitu. Dan ternyata setelah ditanyakan ke orangnya langsung gitu, ternyata memang benar mereka kerja sendiri, kuliah sendiri. Dan yang unik adalah ternyata selama mereka nyaba lah atau merantau gitu, orang tuanya teh sama sekali taruhlah gitu, kata mereka mah sok sering disebut orang teh anak maneh lain sih gitu teh. Karena bener-bener bahasa kalau gitu tidak disupport lah gitu. Cuman karena dari situ mereka pola pikirnya terbentuk. Dan kenapa bisa seperti itu? Mungkin orang tuanya pun merasakan hal yang sama gitu, dan menerima manfaat dari dilatih mandiri sejak kecil. Padahal kecil itu lagi unyu-unyunya gitu. Yang orang aneh tuh padahal orangnya adalah gitu ya, orang punya kebun misalkan, punya warung misalkan, tapi kayak bukan apa ya, kayak dipaksa bener kerja
orang mau penting udah nyekolahin dari SD sampai sampai SMA SMA lah selesai mereka teh. Terus setelah itu menjadi tanggung jawab anaknya itu sendiri gitu. Terus juga kan bukan menurut sih kebanyakan gitu ya, kebanyakan nggak semua orang yang di atas itu dan orang-orang daerah atas itu lebih pilih merantau dibanding dia kerja di lemburnya sendiri. Karena sempat nanya juga ternyata kalau misalkan mereka diem di lembur lah gitu, diem di lembur, mereka bakal jadi ngarit. Ternyata ke sawah katanya, berkebun katanya seperti itu. Cuman balik lagi di sana berkebun pun bukan hal yang istimewa, tapi mungkin ketika ditanya hasil kebun emang menguntungkan gitu, mereka bisa menjawab tuh lihat orang tua saya aja. Karena mereka ketika ditanya punya kebun, punya apapun, mereka bilangnya gak punya apa-apa. Padahal itu udah ada kayak punya kambing gitu, padahal itu menghasilkan loh, cuan aja beternak, kayak mana boga balong, boga kolam ikan, itu menghasilkan aslinya ya lauk-lauk ya. Nah ini tidak menghasilkan anjing. Tapi nu menjadi unik adalah ketika mereka yang merantau justru ingin merubah. Sebenarnya bukan ingin merubah, mungkin setiap perilaku manusia tidak 100% baik, tidak 100% baik. Setiap masalah ketika menimpa seseorang gitu, jalan keluar tiap orang itu berbeda-beda. Dan ketika orang atas atau orang selatan disuruh mandiri oleh orang tuanya, ketika ditanya gitu kan, apakah nanti ketika menikah dan punya anak ingin melakukan hal yang sama kepada anaknya, ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Pas kemarin orang nanya, Bira mau, misalkan orang nanya, kan pendidikan orang tua kayak gitu, terus pas punya anak, apakah mau seperti itu ya, apa bakal kayak gitu? Dia bilang enggak, cukup orang wae nu peuling merasakeun tah. Karena serius jawaban dari orangnya langsung. Nah, orangnya langsung seperti itu, cuman yang menjadi fokus adalah yang namanya watak kebiasaan itu sulit. Mungkin secara lisan mereka bisa bilang bahwa anak saya jangan merasakan apa yang orang tua rasakan. Seperti itu gitu. Cuman ketika pas prakna gitu ya, bisa jadi secara tidak sadar mendidik anaknya akan sama seperti orang tuanya, meskipun karena mungkin sudah bukan terkontaminasi bahasa nantinya, karena sudah heterogen lah, masuk ke kota gitu, tidak diam di selatan, masuk ide-ide baru, pemahaman baru, jadi berpikir bahwa emang didikan orang selatan itu bagus, tapi kita kombinasi ini gitu. Ulah mandiri ting misalkan. Mandiri bagus, cuman sebagai orang tua support anaknya lah gitu. Mungkin seperti itu. Cuman menurut orang nggak bakal sepenuhnya seperti yang dijawab bahwa tidak akan melakukan, pasti akan dilakukan karena itu adalah nilai-nilai baik. Karena nilai-nilai yang baiknya tidak akan pernah hilang, pasti diturunkan. Semakin dewasa semakin tahu lah mana yang baik dan buruk gitu. Semakin dewasa juga semakin mengerti bahwa kenapa orang tua kita dulu suruh kita mandiri, sekarang manfaatnya terasa. Dan ketika ada manfaatnya, pasti otomatis si orang tua pun bakal menurunkan pada anaknya. Betul sih. Cuman ya di sisi lain juga mungkin ya, mungkin orang tua tersebut tuh, tapi gini contoh, dia ngumpulin pokoknya orang tuanya ada, tapi nggak sama sekali dikasih sama anaknya. Sebut apa? Sebenarnya tuh. Sebenarnya bisa jadi nanti ketika orang tuanya tidak ada, itu akan menjadi sebuah warisan. Bisa menjadi sebuah warisan gitu. Bahwa yang namanya anak di mata orang tua tetaplah anak gitu. Nah, betul sih, itu paling anak. Tapi kan kita nggak tahu ya apakah emang udah disiapin nanti buat dia kelak ke depannya kan. Ya pastilah orang tua mana itu memang jeung sahada itu teh. Harta orang segala. Dan ketika menikah,
kita menikahi anak atau menikahi pasangan yang dimanja atau tidak pun bakal tahu lah gitu. Taruhlah untuk orang yang dimanja, mungkin ketika kalian sudah menikah dan pasangan kalian suka dimanja orang tua, mungkin orang tuanya akan sering main, ditanyain udah makan belum, meskipun kita tahu bahwa sebenarnya kita udah lepas dari tanggung jawab orang tua. Cuman orang tua mah cuman karena balik lagi sudah kebiasaan dimanja, kita akan tetap menerima kebaikan orang tua gitu. Ya mungkin nggak tahu ya karena belum pengalaman gitu. Cuman yang jelas perbedaan orang yang dimanja dan mandiri itu pasti ada sih. Cuma pasti orang tua niatnya baik lah, terima sebagai kebaikan aja tuh. Kadang gini kan mikir, ayeuna orang tua misalkan ngelihat cewek kan pasti punya feeling, oh iya cocok gitu ya anak saya, anak kita cocok. Jadi nggak masalah, nggak masalah juga sebenarnya kalau kita maksain kehendak, misalkan tetap maksain orang tua nggak setuju, rumah Ya kan gitu, ketika orang tua tidak setuju, yang bekerja adalah kita. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang tua kita? Misalkan orang tua punya penilaian gitu kan, standar gitu, standar pasangan kamu tuh seperti ini, bibit bebek bobotnya harus terpenuhi lah gitu. Oleh sebenarnya kan itu ekspektasi orang tua. Karena orang nggak pernah ada orang tua yang ingin melihat anaknya hancur. Orang tua kan melihat itu gitu. Orang tua melihat itu. Dan tugas kita ya meyakini bahwa nanti ketika kita orang teh yakin ya kasih iya ya mana kan biasanya ibu itu lebih pintar melihat calon perempuan gitu kan biasanya, entah itu ibu atau bapak. Cuma ketika orang tua kita tidak yakin, ya kita yakinin orang tua, karena kurang yakin pun ketika orang tua pasangan kita pun pastilah ada yang kayak konsepnya orang tuanya belum menerima, dan konsepnya seolah belum menerima gitu. Orang yakin karena cinta mah gitu ya, karena bogoh, karena sayang gitu, pasti bakal menceritakan harapan pada orang tua sehingga si orang tua itu yakin akan pilihan kita. Cuma pada akhirnya kalau misalkan tidak ketemu gitu titik setujunya orang tua, ya sudah, mungkin itu bukan jodohnya. Aku kan jodoh. Jadi terhalang restu orang tua, ya kan tidak masalah sebenarnya, karena penolakan soal jodoh emang berat, perih, sakit hati. Cuma orang selalu berpikir gini deh, untuk melepaskan sesuatu yang berharga itu memang sangat menyedihkan. Cuman di balik itu pasti Allah sedang mempersiapkan yang terbaik. Asli. Karena kan emang udah dituliskan ya seakan orang sebijil di dalam kandungan ini si A kan A B C. Mesti tentu kan percaya tuh sih. Ya percayalah. Mana teh kita pasti kieu. Mesti tuliskan di garis Allah, garis tangan ya. Ini sebetulnya nih. Jadi orang kan kayak nikah gitu. Nah, sih kurang embung sih. Hah? Kurang embung nikah sih. Yang mau nikah nih. Bagi ke awewe maksud nikah sih. Karena gini sih. Kurang ketika nikah. Ya udah ngebahasnya terus tai. Kan kita sedang ngobrol soal orang tua gitu, ketika ingin menikah gitu. Ketika ingin menikah taruh gitunya, menikah dengan pasangan yang kita yakini gitu. Terus semua ya begitu menikah. Tapi lucu sih. Lucunya mana pernah boga babaturan tuh cerai. Ya kan? Masih orang Maksudnya seperti ini. Orang yakin ya pacaran sebelum menikah gitu, mereka dapat sudah lama. Tapi kenapa dengan mudahnya ketika sudah menikah mereka berpisah? Orang selalu bertanya, apa gila contohnya
orang ngambil sudut pandangnya dari sudut pandang laki-laki sebenarnya. Ketika Anda mengucapkan ijab kabul, mengambil tanggung jawab seorang perempuan dari orang tuanya gitu, itu berat loh. Jangan pernah juga lamun keur bobogohan putus bisa nyambung deui. Nikah pun sama demikian. Cuman ngerti gak sih ketika didinya cara itu omongan orang seperti apa gitu, apakah tidak bisa diselesaikan sehingga perceraian itu tidak terjadi gitu. Karena orang berpikir juga laki-laki berat loh ijab kabul, berat loh, berat. Makanya ketika bercerai kebetulan orang lagi ukuran hitungan bulan lah, orang sok kayak nanya mana ijab kabul itu mikirnya naon kayaknya dengan gampang gelisan gitu ya. Mungkin kita belum tahu gitu ya, mungkin perceraian memang jalan yang terbaik bagi mereka, cuma kurang gitu. Orang bisa berpikir kayaknya orang nggak akan pernah mengatakan untuk cerai, meskipun kalau misalkan terdekat terus putus namanya juga proses atau cuma untuk sudah menikah cek orang laki-laki yang sudah mengucapkan ijab kabul khususnya gitu. Sulit, tapi harusnya jangan pernah ada pilihan cerai gitu. Seenggak, tapi di era sekarang gitu kan, yang kawin cerai itu sudah biasa. Kata itu Kayak ada istilah kan sekarang ada istilah non sih kan orang tuh misalkan orang ngejar-ngejar seorang ada istilah banget sebelum jalan kuning melengkung ya. Nah berarti kan udah nikah bakal stop kan sebelum jalan kuning, mesti masih ada kesempatan dah sebelum jalan kuning melengkung. Nah sekarang beda, udah nggak ngaruh gitu. Udah ngaruh. Pemajikan batu bisa brengsek itu. Cuma maksudnya ada kok misalnya udah nikah nih, dia putus, dia udah nikah sama orang lain, terus dia tetap aja masih ada main. Enak ya, itu hal yang biasa Sekarang zaman sekarang. Mana ingin menjadi seorang manusia yang berkualitas tidak? Pengen. Caranya kemana? Ya benar. Yang lain. Lakukan hal yang luar biasa. Naon. Setia bos. Berat bos di zaman sekarang. Yang maknanya itu. Dengan adanya sekarang media sosial, dampak bukan dampak positif negatifnya pasti ada. Itu dia, semua orang dengan berselingkuh sekarang dengan media sosial, banyak kejadian dari media sosial. Dia gimana ditanya sebenarnya? Ya kan gitu sekarang. Itu hal yang biasa kan. Orang jujur gitu. Orang mau kan menjadi orang yang luar biasa. Sulit bos. Oke nih, ini sulit tapi bisa. Iya, karena sekarang didinya ngomong orang yang setia. Cobaan setelah nikah itu lebih. Iya. Badainya lebih dari pacaran. So pasti aja goyang-goyang mah ada. Itu range, ngomong goyang di ranjang. Sekarang cuma setia bener Tapi ayat ya? Asal bosan mah ada. Tapi ayat ya? Nah ya. Pasti ada. Enak juga ya bos. Ayo mana ibaratkan kata tiap hari makan rendang. Kayak nyobain lauk asin. Nah karinya itu apa majikan lauk asin siang. Maksudnya gila. Ketika orang yang sudah orang tidak pernah tahu ya pikiran orang gitu. Yang sebenarnya tidak mau tahu juga gitu. Cuman yang paling benar adalah lakukan apa yang kalian yakini gitu. Karena orang. Kenapa orang bisa berkata bahwa ingin menjadi luar biasa, ingin menjadi setia? Karena semakin dewasa tuh ngerti gak sih apa yang dicari? Ketenangan. Tahu. Tapi gini, beda cerita lah. Misalkan orang dari di awal orang dari nol ya, bareng-bareng pasangan nikah. Mana ya dikasih jabatan, dikasih uang yang banyak, bisa hancur. Serius. Bisa hancur. Kita termasuk kan coba. Coba itu jadi mau dikasih cobaan. Cobain. Supaya mana punya duit banyak, segala enak tinggal. Nah, enak lah begitunya. Mana boga duit, boga segala. Kayaknya balik nanya. Naon di duit di tangan. Kesenangan. Punya duit nih. Kita jadinya gitu sih intinya dari tadi kan dari kita mau bahas apa namanya
tentang apa? Tentang pernikahan. Pernikahan, terus didikan orang tua. Sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatif juga kan. Ya gimana kita masing-masing sih menanggapinya. Mungkin kalian juga barangkali ada saran, bukan saran sih, masukan. Sebenarnya bener gak sih orang didikan orang tua tuh kayak ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu kan, tapi kan tujuan dari orang tua semua itu ya balik lagi buat anak sendiri, untuk yang baik-baik buat anak sendiri. Mungkin itu sih. Gimana tanggapan terakhir closingnya? Closing statement. Nah, closing statement. Jadilah manusia yang berkualitas. Jadilah. Lakukan hal-hal ketika orang lain melakukan hal yang biasa, lakukan hal yang luar biasa, bos. Nah, itu dia. Jadi kalau jangan selingkuh, setia, bos. Berat tapi berat setia itu berat banget, guys. Nah, cirian kan menyebut berat, setia ada tak cirian. Ya, saya bagus aus aing. Goblok sih. Ya, nah gitu lah. Jadi obrolan tadi kita ngebahas, pendidikan orang tua, mungkin kultur yang diagungan daerah atas atau daerah, tiap daerah beda-beda cara berdidiknya. Ya balik lagi ke kita masing-masing lah gimana nanggapinnya itu sih. Oke, udah malam juga. Besok sahur. Nah, besok Senin. Nah, besok sahur. Jadi mungkin itu aja sih obrolan kita tuh ya, intinya ambil baiknya, buang negatifnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.